Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indokone Fitri, salah satu mahasiswi Universitas Batu Bangsa dengan NIM 3122061. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendukung sistem operasi komputer atau OSS. Jadi apa itu pendukung sistem operasi? Yaitu sekumpulan aplikasi dan modul yang mengelola fungsi seperti inventaris jaringan, penyediaan layanan, konfigurasi jaringan, dan manajemen kesalahan. Jadi mereka dirancang untuk membantu organisasi memantau, menganalisis, dan mengelola jaringan telekomunikasi. Nama lain dari pendukung sistem operasi itu OSS, Operation System Support, atau arti lain dari pendukung sistem operasi yaitu berbagai komponen dan layanan yang disediakan oleh sistem operasi atau OS untuk memastikan fungsionalitas, efisiensi, dan keamanan dalam menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada komponen utama pendukung sistem operasi yaitu kernel, device drivers, shell, sistem library, sistem utilities, dan security mechanism. Dari semua komponen utama ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama kernel. Kernel ini merupakan inti dari sistem operasi. Jadi bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya hardware dan menyediakan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. Beberapa fungsi utamanya meliputi manajemen proses, yaitu mengatur eksekusi program atau proses, penjadwalan CPU, serta manajemen multitasking. Yang kedua, manajemen memori, yaitu mengelola penggunaan memori, alokasi memori, dan pengaturan memori virtual. Yang ketiga, ada sistem berkas, yaitu mengolah struktur penyimpanan data di dalam sistem berkas. Yang keempat, ada manajemen I/O atau input output, yang dimana mengatur interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada device drivers, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras yang terpasang pada komputer. Fungsi utama dari device drivers meliputi kontrol perangkat keras, yakni memastikan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, disk drive, dan jaringan berfungsi dengan baik. Yang kedua, interaksi dengan perangkat keras, mengelola operasi input-output dari perangkat keras ke sistem operasi dan sebaliknya. Yang ketiga ada shell, yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Dua jenis utama dari shell yaitu command line interface, berbasis teks, pengguna berinteraksi dengan sistem komputer melalui baris perintah. Contohnya seperti command prompt dan bash di Unix atau Linux. Kedua ada graphical user interface atau GUI berbasis grafis. Penggunaan berinteraksi dengan menggunakan elemen visual seperti jendela, ikon, dan menu. Contohnya ada Windows Explorer di Windows dan Finder di Mac OS. Yang keempat ada sistem libraries, yaitu kumpulan fungsi dan rutin yang digunakan untuk aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Fungsi sistem library meliputi fungsi-fungsi dasar, manajemen memori, operasi file, dan operasi jaringan. Lalu interaksi dengan kernel menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk memanggil fungsi kernel. Yang kelima ada sistem utilities, yaitu berbagai alat bantu yang disediakan oleh sistem operasi untuk membantu pengguna dalam administrasi, manajemen, dan pemeliharaan sistem. Contohnya ada task manager, disk cleanup, dan sistem monitor. Yang keenam ada security mechanism, merupakan fitur keamanan yang disediakan oleh sistem operasi untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan. Beberapa contoh security mechanism ini meliputi firewall, yaitu mengontrol dan memonitor lalu lintas jaringan untuk melindungi dari serangan jaringan. Yang kedua ada antivirus, yaitu program untuk mendeteksi dan menghapus virus dan malware dari sistem. Yang ketiga ada enkripsi, yaitu mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Mungkin itu saja presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.